Baik, aku akan menjelaskan jurnal pertama. Di sini aku pakai mengimpor array list. Itu berfungsi struktur data yang digunakan untuk menyimpan data teks secara dinamis. Di sini juga ada mengimpor scanner supaya programnya bisa menerima inputan dari user. Lalu di sini ada membuat objek scanner bernama, aku kasih nama S variabelnya untuk membaca inputan dari pengguna. Aku juga membuat array list bernama nama untuk menyimpan teks yang dimasukkan oleh user. Di sini juga ada string input, yaitu membuat variabel input untuk menerima sementara teks yang akan diketik oleh user. Di sini ada bagian perulangan input di do. Nah, do while ini akan memulai perulangan minimal 1 kali. Selanjutnya ada input next line, itu untuk membaca input dari user lalu menyimpannya ke variabel input. Ada if input equals string strip itu. Nah, fungsi dari strip adalah mengecek kembali kalau user mengetik tanda strip, artinya inputan akan diberhentikan. Di sini ada break untuk menghentikan perulangan jika kondisi di atas terpenuhi. Lalu ada nama add input, itu untuk menyimpan input ke dalam array list nama kalau semisalnya inputnya bukan tanda strip. Lalu di sini juga ada while input seru sama dengan strip, itu menandakan bahwa perulangan akan terus berjalan selama input bukan strip. Ada juga di sini bagian menampilkan data Java for INTI 0 I kurang dari nama size I++, itu menandakan perulangan untuk membaca semua data dari array list dari indeks ke 0 sampai terakhir. Dan yang terakhir ada system out println sesuai dengan perintah di jurnal gitu. Di sini bulan plus I plus 1 nama supaya menampilkan isi array satu persatu dengan format bulan spasi 1.2 siapa gitu namanya, seperti itu ya. Kita coba untuk ini jalankan apakah bisa sesuai dengan yang ada di sesuai dengan perintah, dan ternyata kita cek benar. Oke, ke soal jurnal 2 sekarang. Kita pakai import Java util scanner untuk bisa dibaca oleh user. Terus di sini aku buat objek scanner bernama S lagi untuk menerima inputan dari pengguna ya. Di sini aku membuat string input itu biar membaca satu baris teks dari keyboard dan menyimpannya ke variabel input. Di sini ada string r. Nah, fungsi dari split sendiri itu untuk memecah teks jadi beberapa bagian, sedangkan slice s plus itu artinya memecah berdasarkan satu atau lebih spasi. Jadi kesimpulannya baris ini memotong kalimat berdasarkan spasi berlebih. Nah, di sini juga lanjut ada string hasil, string join, ada string spasi koma r. Itu berfungsi untuk menggabungkan kembali kata-kata dalam array menggunakan satu spasi saja. Nah, baru kita sistem outprint dari hasil. Itu untuk menampilkan hasil akhir ke layar gitu. Oke, selanjutnya aku bakal membuktikan outputnya akan sesuai dengan yang diperintahkan. Dan ya,
kita cek, kita masukkan, Dira belajar spasinya 2 kali ya sesuai masukan. Alhamdulillahnya outputannya sama dengan perintah yang ada di jurnal yang dikasih. Oke, aku akan jelasin jurnal 3. Di sini aku mengimport scanner, juga mengimport array list. Selanjutnya aku membuat objek scanner untuk membaca angka dari user. Terus juga membuat integer input untuk menampung angka yang diketik user, lalu integer hasil untuk menghitung berapa kali angka muncul, dan hasil akhir untuk menyimpan jumlah kemunculan terbanyak, lalu integer modus untuk menyimpan angka yang paling sering muncul. Di sini juga aku membuat array list bernama angka untuk menyimpan dari semua input dari user. Lalu di sini ada do mulai perulangan yang akan membaca input terus-menerus. Ada input snack int juga membaca angka dari user. Lalu jika input bukan -1, maka angka tersebut disimpan ke array list. Nah, perulangan akan berhenti jika user mengetik -1. Di sini ada int i sama dengan 0. Itu untuk loop mengambil setiap angka sebagai pembanding. Lalu ada intj sama dengan i, itu merupakan loop kedua untuk membandingkan angkanya dengan angka lainnya. Lalu selanjutnya ada if angka get i itu membuat kondisi tidak berfungsi. Akibatnya s++ selalu jalan walaupun angkanya tidak sama. Nah, kita mengecek kembali di if apakah jumlah kemunculan saat ini lebih besar atau sama dengan yang sebelumnya. Makanya di sini ada if hasil lebih besar sama dengan hasil akhir. Lalu ada modus sama dengan angka get i, dan hasil akhir sama dengan hasil. Itu jika lebih besar maka simpan angka sebagai modus, simpan jumlah kemunculannya. Baru kita sistem out print ln modusnya untuk menampilkan angka yang paling sering muncul, yaitu si modusnya. Seperti itu. Oke, mari kita coba untuk mengecek lagi kembali, membuktikan bahwa outputnya itu sesuai dengan yang diperintahkan dan ternyata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.